Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Angkat tangannya semuanya. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, serta nikmat panjang umur yang alhamdulillah karena nikmatnya lah kita bersama-sama dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam Selasa di Majlis Taklim Fathul Ulum ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz-zulumat dan nur. Hadirin pemuda dan pemudi insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam berkah kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala ada yang dari berdasarkan lubuk hatinya yang paling dalam ingin duduk di majlis ilmu. Ada karena dorongan temannya duduk di majlis ilmu. Ada yang ajakan temannya duduk di majlis ilmu. Apapun itu sebabnya, kalau sudah kumpul kita di majlis ilmu, insya Allah macam-macam pahala dan ganjarannya khusus buat kita yang sedang duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Muhtarul Hadis. Di dalam kitab Muhtarul Hadis dikatakan, Hujirat Sulaimanu bainal mal. Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta wal mulki dan ilmu. Nah, ini sebagai iktibar buat kita, sebagai contoh buat kita generasi muda, bahwa di zaman dulu, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ditawarkan 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Nabi Sulaiman disuruh memilih yang pertama, yaitu harta. Nah, kalau kita pemuda-pemudi disodorkan oleh Allah atau disodorkan oleh orang tua kita, karena orang tua kita banyak bandanya, banyak hartanya, disuruh memilih 3 pilihan, tentu kita memilih harta. Benar kan? Pemudi, kamu pilih harta, kamu pilih kerajaan, atau kamu pilih ilmu? Saya yakin 99% kita semuanya pilih harta dan kerajaan. Kalau enggak semua pilihannya kita ambil, yakin harta. Karena zaman sekarang apapun bisa kita miliki, tentunya dengan harta. Benar nggak? Apalagi kalau yang banyak hartanya, banyak duitnya, tentu zaman sekarang itu lebih
hargai. Benar? Benar? Benar. Sebab di dalam kitab Nashorul Ibad dikatakan seperti ini, ya. Kemuliaan, ya. Kemuliaan seseorang itu dilihat dari hartanya. Itu. Kalau orang banyak harta, kalau orang banyak duit tentu lebih dihargai. Benar? Benar. Itu zaman sekarang. Itu. Tapi beda dengan Nabi Sulaiman. Itu. Kata Allah, "Watakan kerajaanKah atau kamu pilih ilmu?" Maka di sini fahtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Sebab kenapa? Ba'udiyal milka wal mali. Dengan ilmu kita bisa memiliki harta dan kerajaan. Perlu kita garis bawahi, kenapa ilmu bisa mencapai harta dan kerajaan? Karena ilmu di atas segala-galanya. Apapun butuh ilmu. Orang dagang butuh ilmu. Kalau nggak pakai ilmu pasti bangkrut terus. Orang kerja juga pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu pasti nggak bakal benar. Orang jadi dokter juga pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bahaya. Main bedah aja orang. Iya. Udah tahu kutil disuntiknya suntik mati. Itu. Iya. Apalagi ibadah. Ya. Baik hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah perlu. Hablum minanas juga perlu. Ibadah mahdud berhubungan langsung dengan Allah. Ghair mahdud hubungan dengan manusia selain daripada Allah. Tuh, nggak mau kan kalau kita ibadah nggak diterima oleh Allah. Kamu tahu kan sairan Ibnu Ruslan? Iya. Pakuluman ya malu bigari ilmi amaluhu mardudatun latuk balu. Siapa orang yang beramal tidak memakai ilmunya, maka amalnya mardudatun ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya ilmu di atas segala. Cuman itu godaannya luar biasa. Kita setiap hari kayak anak-anak yang lain di pesantren. Benar. Di pesantren itu digembleng tiap hari, tiap menit, tiap jam itu digembleng dengan ilmu agama. Nah kita yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, kadang-kadang malas. Itu namanya godaan. Makanya Allah kalau mau naikin derajat orang itu susah, penuh dengan halangan dan rintangan. Udah rapi dari rumah, pecinya tadinya nyengcrek udah dibenerin, ngaca udah berkali-kali, udah niat banget nih malam Selasa nih pengajian banyak, ngajinya kemana? Patululum aja dah. Itu udah niat banget bismillah, pakai peci putih, kokoh hitam ganti pakai kokoh putih, nggak pantas lagi ganti terus udah niat pokoknya bismillah. Begitu mau pergi ada aja temen
Gedek nggak kira-kira? Ada aja teman yang ngajakin mau ngopi. Lu kemana tuh Ben? Ngaji gua. Ngopi Ben apa yuk? Tenang, gua punya rokok sebungkus. Kegoda itu sama rokok sebungkus. Masya Allah. Padahal kalau kamu ngaji, ya, keberkahan itu nggak terasa. Siapa tahu kita baca Yasin, keberkahan dari Yasin itu asbabul angkat derajat. Siapa tahu dari kita berjanji keberkahan itu timbul, diangkatlah derajat kamu sama Allah. Kamu baca tasbih, dzikir tadi, ya, la ilaha illallah, itu kan baca, siapa tahu keberkahan dari kalimat la ilaha illallah kamu jadi naik derajat. Siapa tahu duduk diberikan sebab Allah. Tuh, makanya godaannya besar. Kalau mau duduk di majelis ilmu, udah duduknya aja udah bagus dah, dicatat keluar dosa kamu dihapuskan sama Allah. Tuh. Coba kalau seandainya keutamaan duduk di majelis ilmu kita semuanya tahu, barangkali orang yang gak bisa jalan pun ngesot. Kemana? Datang ke majelis ilmu. Tuh. Saking aja enggak pada tahu, hanya orang-orang pilihan Allah yang diangkat derajat, yang mau duduk di majelis ilmu, ya. Makanya ilmu itu mutiara. Ibadah tanpa ilmu ditolak. Makanya lebih utama ilmu daripada ibadah. Jangan salah, lebih utama ilmu dibandingkan ibadah. Gak pakai ilmu percuma. Makanya ilmu mutiara yang paling berharga. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Dari tadi kita ngomong ilmu mulu, ilmu apa sih? Pengetahuan. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Anak kolam mah iseng. Al ilmu nurun. Ilmu turun, bayaran naik. Ada yang gitu. Al ilmu nurun. Ilmu turun, bayaran naik. Itu al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, cahaya nggak bakal mau masuk ke dalam hati manusia yang penuh dengan apa? Dengan berbagai macam penyakit hati. Makanya kalau nuntut ilmu istiqomah apa duduknya? Dimanapun. Kalau perempuan saya yakin istiqomah. Orang segini-gini baik, duduknya begitu-begitu baik. Iya, istiqomah yakin. Nah ini kalau begini, nih istiqomah malaikat nanti turunkan apa? Ilmu rahmat tepat sasaran. Nggak bakal keder. Ya, ini duduk di mana aja, pindah malaikat keder. Iya, mana ini Jubi? Kok nggak ada? Ada si Agim turunin tuh. Iya kan? Berkah seperti itu. Nah makanya Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu ketimbang harta dan kerajaan. Nabi Sulaiman dengan memilih ilmu, harta banyak. Coba Nabi Sulaiman sejarahnya. Nabi Sulaiman itu diberikan mujizat sama Allah, bisa berbicara dengan hewan. Ya. Amalkan innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Coba zaman dulu Nabi Sulaiman seperti itu. Ya.
bisa berbicara dengan hewan. Kalau ada yang sekarang bisa bicara dengan hewan, oh ajaib. Ya, Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis mau luar biasa. Ya, ada zaman sekarang, ada yang bisa begitu, ada orang yang makrifat, waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Abdal itu ya, disinilah Rasul anjurkan kita saling menghormati manusia. Kenapa? Siapa tahu di antara kita ini ada orang-orang pilihan Allah, wali Allah. Kenapa? Di sela-sela malam bangun sholat tahajud, kita kan nggak tahu. Ya, bangun malam, ambil wudhu, tahajud, tidur lagi. Ya, itu Firman bening banget mukanya, glowing. Iya, itu ya. Makanya apa? Makanya semuanya harus dengan ilmu. Ingat, sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, sedekah juga pakai ilmu, semuanya serba pakai ilmu. Naudzubillah, ibadah kita ditolak karena kita ibadah tanpa ilmu. Sholat wudhu dulu, wudhu yang benar ya, cuci tangannya, cuci mukanya yang wajibnya yang benar tuh. Kencing jangan berdiri, laki-laki ya. Nongkrong, perempuan nongkrong jangan berdiri ya. Ampar-amparan iya, semuanya pakai ilmu. Makanya di sini Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena ilmu, Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman memiliki kerajaan dan harta. Sudahan wanita mah ya itu, kalau punya banyak harta ngejar-ngejar. Iya, ngejar kan? Tapi enggak, perempuan sini mah enggak. Pokoknya ngaji di sini mah enggak perempuannya ya. Enggak beda ya. Begitu ya. Itu apa ilmu. Sekali lagi saya titip, kemanapun talim silahkan ambil ilmunya. Kalau enggak tahu nanya ya. Sholat gini benar enggak? Itu jangan diam. Ini sekarang bukan zaman apa? Bukan bodoh, enggak ada yang namanya ngerti nanya. Majelis taklim banyak, guru banyak. Sekarang bukan zamannya bodoh. Ya, majelis taklim banyak, guru banyak, enggak ngerti tinggal nanya. Ini udah enggak tahu diam. Itu yang salah. Itu ya, ibadah mahdhaf dan ibadah ghair mahdhaf itu memerlukan ilmu. Cahaya bakal masuk ke dalam orang-orang yang hatinya bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Itu dengan cara kita banyak berzikir kepada Allah. Zikir enggak harus setelah sholat saja ya. Mau tidur zikir boleh ya, mau tidur zikir boleh. Tuh subhanallah itu pegang tasbih yang digital ya. Ada yang digital kan, ada nggak apa-apa, yang biasa juga, atau pakai tangan. Nanti subhanallah kelamaan atau subhanallah ngantuk tidur. Iya kan? Allahu Akbar.
pahala dapat di lindungan Allah, mimpinya yang indah indah. Makanya kebanyakan ngimpi buruk itu ya, dikejar-kejar setan, kejar-kejar maling, berantem, nah itu tidurnya kaki dekil di ayu aja itu. Kalau kaki dekil kamu mau tidur gak cuci kaki, nanti di akhirat nih muka kamu bertanduk, tidur aja itu. Makanya baca doa minta lindungin kalau kita mau tidur. Itu saja hadirin jamaah, insyaallah dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.